Assalamualaikum. Selamat datang di perkuliahan pengembangan media pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang multimedia pembelajaran. Dari video ini, teman-teman akan mendapatkan banyak informasi terkait multimedia pembelajaran. Semoga bermanfaat. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh Ainur Rizky, Aris Wahyudi, Fitrotun Nihla, Nur Aziza, dan Juni Sulistiawati, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Filfat Lamongan tahun 2021. Selamat belajar. Materi pembelajaran kita kali ini akan memuat tentang pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan multimedia, manfaat dan contoh yang tidak sesuai, model multimedia interaktif, contoh-contohnya, dan pertimbangan pemilihan multimedia itu sendiri. Media pembelajaran multimedia. Media pembelajaran adalah alat bantu, alat peraga, atau sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen desain pesan, yaitu suara, gambar, dan teks. Maka, pembelajaran dengan multimedia adalah ketika siswa menerima informasi secara multimedia yang dipresentasikan dalam waktu dan tempat yang sama. Sehingga muncul konsep multimedia pembelajaran yang diartikan sebagai aplikasi multimedia, bisa berupa teks, audio, video, grafis, diagram, gambar, CRED, animasi, dan lain-lain, secara harmonis untuk menyampaikan pesan dalam proses belajar. Selanjutnya, kita bicara tentang karakteristik. Karakteristik yang pertama yang muncul pada multimedia adalah memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya, menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua yakni bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga yakni bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat ditangkap bahwa suatu multimedia interaktif itu harus dapat melayani kecepatan belajar individu dan memberikan kemudahan dalam belajar tanpa bimbingan dari orang lain, memberikan kebebasan dalam memilih materi mata pelajaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengguna, bersifat interaktif yang mampu memberikan respon, dan melakukan berbagai aktivitas yang akhirnya juga bisa direspon balik oleh program multimedia dengan suatu balikan atau feedback, serta memiliki kemampuan dalam membangkitkan rangsangan indera. Kelebihan dan kekurangan daripada multimedia. Kelebihan multimedia pembelajaran yang pertama yakni sistem pembelajarannya lebih inovatif dan interaktif. Pendidik akan lebih kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Selanjutnya dapat menggabungkan teks, gambar, audio, animasi dalam satu kesatuan dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, mampu memvisualisasikan materi yang sulit diterangkan dengan alat bantu, alat konvensional berupa media multimedia itu tadi. Sehingga kelebihan-kelebihan ini bisa melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu. Kenapa? Sebab di situ peserta didik bisa menafsiri sendiri tanpa menunggu penjelasan langsung dari seorang guru. Mereka akan bersikap lebih kreatif. Selanjutnya adalah kekurangan dari multimedia. Di samping kelebihan, tentu dia memiliki kekurangan. Di antaranya, kekurangannya adalah dalam multimedia, dia memerlukan biaya yang relatif tinggi dalam penggandaan dan pengembangan program. Selain itu, untuk mendesain dan memproduksi multimedia pembelajaran interaktif tidaklah mudah. Memerlukan kegiatan intensif yang memerlukan banyak waktu dan keahlian khusus. Dan yang paling sering adalah mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia, seperti masih tingginya sikap yang masih enggan mencoba komputer sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Ini sangat sering terjadi di antara kita. Manfaat multimedia pembelajaran. 1. Proses pembelajaran lebih menarik. 2. Proses pembelajaran lebih interaksi. 3. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. 4. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. 5. Proses belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. 6. Sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Beberapa contoh pemanfaatan media yang tidak sesuai. 1. Cara kerja jantung divisualisasikan dengan gambar. Padahal untuk menjelaskan cara kerja jantung akan lebih baik menggunakan animasi daripada gambar diam. 2. Untuk menjelaskan teknik membuat keramik akan lebih baik menggunakan video daripada gambar atau foto orang yang sedang membuat keramik. 3. Untuk menjelaskan proses terjadinya gunung meletus akan lebih baik menggunakan animasi atau video daripada gambar saja. Ada kasus lain yang sering muncul adalah karena terlalu bersemangat, pengembangan multimedia pembelajaran menampilkan semua koleksi gambar yang dimiliki termasuk efek-efek animasi dan simulasi yang ia kuasai ke dalam multimedia pembelajaran. Meskipun sebenarnya tidak terlalu penting dan efektif dalam membantu proses pembelajaran, penggunaan media dalam pembelajaran bertujuan agar kegiatan tersebut berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Terdapat banyak model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pembelajaran, di antaranya tutorial, drill and practice test, simulasi, instructional games, hybrid, soskratik, inquiry, dan informasional. Yang pertama ada tutorial. Apa itu model tutorial? Yaitu salah satu jenis model pembelajaran yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bahkan tabel, definisi istilah, latihan, dan prinsip yang sesuai. Yang kedua, ada drill and practice test. Cara kerja drill and practice test ini terdiri dari tampilan sebuah pertanyaan atau masalah, penerimaan respon dari pengguna, periksaan jawaban, dan dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya berdasarkan kebenaran jawaban. Selanjutnya, ada simulasi. Simulasi dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi pengguna dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Yaitu selanjutnya ada instructional games.
Model ini, jika didesain dengan baik, dapat memanfaatkan sifat kompetitif pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Seperti halnya simulasi, game pembelajaran yang baik sukar dirancang, dan perancang harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas tujuan pembelajaran tidak hilang. Selanjutnya ada hybrid. Model hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih model multimedia pembelajaran. Model hybrid memungkinkan pengembangan pembelajaran secara komprehensif, yaitu menyediakan seperangkat kegiatan belajar yang lengkap. Selanjutnya ada sosketik. Model ini berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language. Yang selanjutnya ada inquiry. Model inquiry adalah suatu sistem pangkalan data yang dapat dikonsultasikan oleh pengguna, di mana pangkalan data tersebut berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. Yang terakhir ada informasional. Informasional biasanya menyajikan informasi dalam bentuk daftar atau tabel. Informasional menurut interaksi yang sedikit dari pengguna. Jenis-jenis media pembelajaran interaktif. Yang pertama ada game. Apa itu game? Game merupakan media pembelajaran interaktif. Game bukan hanya semata-mata sebagai permainan biasa tanpa mengedukasi. Game pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode game untuk pembelajaran akan dapat membantu menarik perhatian dan minat para peserta didik. Selanjutnya ada PowerPoint. PowerPoint ini mungkin sudah sering digunakan oleh mayoritas pengajar di Indonesia. Dengan menggunakan PowerPoint, memungkinkan untuk menampilkan materi lebih menarik. Dan perlu diingat, dalam PowerPoint jangan terpaku pada banyak tulisan. Justru apabila dalam setiap slide PowerPoint mengandung tulisan yang banyak, akan terlihat membosankan. Selanjutnya ada manipulatif. Media manipulatif adalah semua benda yang dapat digunakan pengajar untuk membantu menerangkan materi pembelajaran, sehingga dapat membuat peserta didik lebih terampil dan dapat menjadikan mereka berpikir sistematis. Selanjutnya ada video. Menggunakan video dalam proses pembelajaran sangat membantu peserta didik, karena dengan video yang terdapat konten edukasi di dalamnya memudahkan peserta didik dalam melihat, mendengar, mengingat, sehingga mereka akan mudah memahami materi yang dipelajari hanya dengan menonton video. Selanjutnya ada MATLAB. MATLAB adalah sebuah aplikasi di mana pengajar dapat membuat latihan soal-soal, khususnya matematika, yang notabene pelajaran yang cukup ditakuti. Bentuk soal seperti pilihan ganda pun dapat dibuat dengan MATLAB. Selain mudah bagi pengajar, MATLAB juga mudah digunakan oleh peserta didik SMP atau SMK sederajat. Selain itu, MATLAB juga dapat diakses menggunakan smartphone. Pertimbangan pemilihan multimedia sebagai media pembelajaran. A. Kesesuaian dengan kurikulum. Seluruh komponen dari media yang dipilih relevan untuk menunjang konsep-konsep kunci kurikulum dan pencapaian tujuan secara signifikan. B. Interaksi pembelajaran. Multimedia yang dipilih memberi kesempatan yang luas kepada pembelajaran untuk berinteraksi dan memberikan motivasi yang signifikan. C.
mendukung materi pembelajaran. Media yang dipilih menambahkan kualitas materi pembelajaran secara luas, mudah digunakan, dan merupakan kunci untuk pencapaian tujuan pembelajaran. D. Mudah dimanfaatkan. Semua produk multimedia digunakan, mudah dimanfaatkan, dan memberikan kejelasan kepada pembelajaran tentang materi yang akan dipelajari. E. Kualitas teknis. Cara kerja media tidak mengandung konflik atau masalah-masalah teknis dan mudah dipasang, diperbaiki dalam pemilihan multimedia. Hal yang perlu diperlihatkan adalah bahwa pembelajar tak dapat menggunakan media secara interaktif. Nah, teman-teman, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi kita hari ini, yakni tentang multimedia pembelajaran. Intinya dan kesimpulannya adalah multimedia pembelajaran adalah media yang menggabungkan elemen-elemen suara, gambar, teks, video, audio, gambar, chat, animasi, dan lain sebagainya untuk menjadi sebuah media yang bagus, yang menarik, yang interaktif bagi peserta didik, sehingga memicu semangat belajar mereka meski tidak melalui perintah sang guru. Terima kasih sudah memperhatikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.